Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Priscilia, NIM 8020190062. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan algoritma regresi linier. Yang pertama, fungsi prediksi merupakan bagian dari fungsi minor data mining. Prediksi adalah suatu cara untuk mencari kemungkinan hasil dari suatu hal pada masa akan datang. Pada teknologi data mining, metode peramalan digunakan sebagai alat bantu memprediksi kemungkinan akan datang berdasarkan bukti-bukti temuan pada data. Proses prediksi berhubungan erat dengan perhitungan matematik dan statistik. Yang kedua, langkah prediksi dapat dilakukan menggunakan perhitungan rumus regresi linier matematika. Ada dua jenis rumus regresi sebagai langkah proses analisis prediksi, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Cara membaca hubungan korelasi data hipotesis hasil analisis prediksi dilakukan melalui analisis statistik. Contoh proses prediksi data mining kali ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana. Regresi linier merupakan suatu cara mengukur data prediksi melalui garis lurus sebagai gambaran hubungan korelasi di antara dua variabel atau lebih. Prediksi regresi linier digunakan sebagai teknik mempelajari bagaimana hubungan variabel-variabel pada proses peramalan data. Variabel adalah besaran yang berubah-ubah nilainya. Ada dua tipe variabel dalam regresi linier, yaitu variabel pemberi pengaruh dan variabel terpengaruh. Variabel pemberi pengaruh digunakan sebagai sebab, sedangkan variabel terpengaruh sebagai akibat. Sebagai uji kualitas prediksi, maka harus menggunakan variabel relevan. Kapan fungsi prediksi data mining dibutuhkan? Apa hasil dari fungsi prediksi data mining? Bagaimana cara untuk memprediksi suatu data? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang fungsi prediksi di atas, maka cara yang paling tepat untuk memahami harus menggunakan studi kasus data. Contoh data yang dapat digunakan untuk prediksi waktu layanan antar restoran siap saji seperti Pizza Hut, McDonald, KFC, Hoka Bento, jasa layanan logistik, dan dokumen misalkan Tiki, PT Pos Indonesia, JNE, Pandu Logistik, JNT Express. Memprediksi waktu tempuh pengiriman order jasa laundry dalam kasus ini menggunakan analogi perusahaan laundry. Kelas premium dengan tarif harga bukan per kilo, melainkan per potong atau pieces. Sedangkan kategori pelangganannya adalah hotel, home spa, beauty salon, kantor, dan para pelangganan kelas premium. Perusahaan melayani jasa laundry meliputi baju, celana, tas, sepatu, karpet, gorden, karpet, jaket, dan sebagainya. Untuk melayani jasa layanan ambil antar dengan jumlah pelanggan tetap relatif banyak, maka waktu antar layanan laundry menjadi suatu prioritas sebagai cara menghindari komplain pelanggan. Hal yang harus diketahui, seberapa lama layanan akan diantar sampai ke tangan pelanggan. Pegawai memakai mobil untuk mengantarkan jasa layanan antar mobil laundry. Beberapa sampel data waktu yang dibutuhkan pegawai untuk mengantarkan laundry, sejak dari proses produksi sampai barang diterima pelanggan. Dari data tabel waktu pengantaran jasa laundry, ada 25 data. Berdasarkan data yang tertera di atas, seandainya datang pesanan ke 26 dari hotel dengan jarak tempuh 1,5 km dari produksi laundry, maka seharusnya waktu pengantaran dapat diprediksi. Contoh ini akan digunakan sebagai cara untuk menggambarkan sebuah kegiatan prediksi data mining. Jarak lokasi pelangganan akibat panjang pendeknya waktu tempuh pengiriman barang, maka jarak merupakan variabel pemberi pengaruh sebagai sumbu X dalam kilometer. Jarak waktu digambarkan sebagai titik potong. Tujuan regresi ini
untuk mencari garis lurus sedekat mungkin dengan semua titik untuk mewakili titik-titik tersebut. Secara rumus persamaan, Y sama dengan variabel terpengaruh B0 konstata, Y sama dengan B0 ditambah B1X. B1 sama dengan gradien garis, X sama dengan variabel pemberi pengaruh. Bagaimana cara mencari garis regresi linear yang paling baik? Untuk mengetahui garis regresi linear yang paling baik, diperlukan perhitungan konstata B0 dan gradien B1 dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan variabel tergantung dependen. Harga A dapat dihitung dengan rumus A sigma Y dalam kurung sigma X pangkat 2 sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dan seterusnya. Yang B, harga B dapat dihitung dengan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dibagi sigma XY N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Rumus untuk multiple registration adalah Y sama dengan A ditambah B BX1 ditambah CX2 ditambah KXN. Berdasarkan hasil perhitungan rumus regresi linear sederhana di atas, maka diperoleh persamaan Y sama dengan 14 dibagi 58 ditambah 4 dibagi 35X. Informasi apa yang diperoleh dari perhitungan regresi linear sederhana sebagai prediksi data waktu tempuh dengan mengacu hasil nilai Y pada perhitungan regresi linear, maka prediksi jumlah waktu yang dibutuhkan pengiriman jasa laundry 14 dibagi 58 menit ditambah 4,35 jarak pelanggan. Dengan uraian data lebih detail, persamaan garis regresi linear ini menyatakan bahwa bila rumah pelanggan jarak 0 km dari produksi laundry, waktu antar jasa laundry diprediksi 14,58 menit. Setiap pertambahan jarak sepanjang 1 km, maka lama waktu tempuh diprediksi akan bertambah selama 3,58 menit. Untuk menjawab beberapa lama waktu tempuh karyawan mengantar pesanan ke 26 dengan jarak tempuh 1,5 km. Cara prediksi waktu antar jasa laundry yang dibutuhkan karyawan untuk mengantar layanan kepada pelanggan dengan cara Y sama dengan 14,58 ditambah 4,35X. Y sama dengan 14,58 ditambah 4,35 atau 1,5 sama dengan 21,1 menit. Maka dapat ditarik kesimpulan prediksi pengiriman jasa laundry sampai ke lokasi pelanggan dalam waktu 21,1 menit. Contoh di atas merupakan bagian dari algoritma prediksi data mining. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.